Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untukmu jiwa yang mungkin akhir-akhir ini merasa asing terhadap dirinya sendiri. Untukmu yang masih menjalani hari seperti biasa, masih tersenyum di hadapan banyak orang, masih menjawab pertanyaan dengan kata baik-baik saja, namun di dalam hati ada sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Ada bagian dari dirimu yang terasa menjauh, ada ruang dalam dada yang terasa kosong, ada keheningan yang datang tanpa diundang. Jika malam-malam terasa lebih berat dari biasanya, jika keramaian tak lagi mampu menghiburmu, jika hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hambar, maka duduklah sejenak di sini. Tarik napas perlahan, tenangkan gelombang di dalam dadamu, karena mungkin apa yang sedang kamu alami bukan kehancuran, melainkan sebuah panggilan yang belum kamu pahami. Pernahkah kamu merasa dirimu masih ada, tetapi aku yang dulu seolah telah menghilang? Nama masih sama, wajah masih sama, pekerjaan masih berjalan, hidup masih tampak biasa dari luar, namun ada sesuatu yang berubah di dalam. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu tak pernah kamu pikirkan. Untuk apa semua ini? Mengapa hati tetap sepi meski keinginan telah terpenuhi? Mengapa semakin dikejar, semakin jauh rasa tenang itu pergi? Mengapa di tengah dunia yang ramai, jiwa justru merasa sendiri? Tidak sedikit manusia sampai pada titik ini, lalu mengira dirinya sedang rusak. Padahal bisa jadi, yang sedang rusak bukan dirimu, melainkan topeng yang terlalu lama kau pakai. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah rahasia tentang fana dan baqa dalam konsep Jalaluddin Rumi. Sebuah rahasia yang lembut, tetapi mampu mengguncang cara seseorang memandang hidup. Mengapa ada masa di mana Allah membiarkan manusia kehilangan pegangan, kehilangan arah, kehilangan rasa yakin terhadap dirinya sendiri? Mengapa ada saat ketika doa terasa sunyi, jalan terasa sempit, dan hati seperti dibawa masuk ke ruang gelap yang asing? Banyak orang takut pada fase ini karena mereka mengira Allah sedang menjauh. Padahal para pencari jalan batin memahami bahwa kadang Allah tidak menjauh, justru sedang menarik seorang hamba lebih dekat daripada sebelumnya. Rumi pernah mengajarkan bahwa Allah menyentuhmu lewat rasa sakit. Kalimat ini terdengar indah, namun hanya dipahami oleh mereka yang pernah remuk. Sebab selama manusia masih terlalu penuh oleh dirinya sendiri, ia sulit menerima cahaya yang datang dari langit. Selama dada masih dipenuhi kesombongan halus, ambisi yang tak tenang, keinginan untuk dipuji, dan ketakutan kehilangan citra, maka hati menjadi sempit. Kita sering meminta Allah memberi ketenangan, namun dalam saat yang sama kita mempertahankan segala hal yang membuat hati gelisah. Kita meminta jalan, tetapi masih memeluk kebingungan. Kita meminta kedekatan, tetapi masih sibuk mengejar pengakuan dunia. Mungkin itulah sebabnya dalam hidup sebagian orang, datang masa ketika semuanya terasa diambil perlahan. Rasa percaya diri yang dulu berlebihan mulai runtuh. Hal-hal yang dulu dibanggakan tak lagi memberi makna. Orang-orang yang dulu diandalkan mulai menjauh. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba berantakan. Dan pada saat itulah seseorang merasa dirinya hilang. Namun dengarkan baik-baik, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua kehancuran adalah akhir. Kadang Allah meruntuhkan apa yang palsu agar yang sejati dapat berdiri. Jika hari ini kamu merasa sedang kehilangan dirimu, jangan buru-buru takut. Bisa jadi yang hilang hanyalah dirimu yang dibentuk oleh pujian manusia. Bisa jadi yang runtuh hanyalah dirimu yang dibangun oleh luka lama. Bisa jadi yang sedang dihapus hanyalah aku yang selalu ingin dipandang, ingin dimengerti, ingin menang sendiri. Dan ketika aku yang palsu mulai melemah, manusia sering panik karena ia belum mengenal dirinya yang sejati. Ia menyebutnya kehampaan, padahal bisa jadi itu ruang yang sedang disiapkan untuk diisi cahaya. Tetaplah bersama sampai akhir, karena kita akan masuk ke kedalaman yang jarang dibahas. Kita akan memahami mengapa para sufi menyebut lenyapnya keakuan sebagai fana, dan mengapa setelah itu lahir keadaan yang disebut baqa, saat hati hidup dalam kesadaran kepada Allah. Kita akan melihat mengapa sebagian kesedihan ternyata adalah pintu, mengapa sebagian kesepian ternyata adalah undangan, dan mengapa ketika aku hilang, yang ada bukan kehancuran,
melainkan Allah yang sejak awal selalu dekat. Jika ini adalah fase yang sedang kamu jalani, mungkin video ini tidak secara kebetulan hadir di berandamu. Seringkali manusia merasa kehilangan dirinya bukan karena benar-benar hilang, tetapi karena selama ini ia hidup dengan diri yang bukan sejati. Ada sosok yang dibangun perlahan sejak kecil, dibentuk oleh pujian, ketakutan, luka, harapan orang lain, dan tuntutan dunia. Sosok itulah yang kemudian disebut aku. Aku yang ingin dianggap berhasil, aku yang ingin diterima semua orang, aku yang takut ditolak, aku yang gelisah jika tidak dipuji, aku yang merasa berharga hanya ketika dipandang penting, aku yang resah ketika dihina. Tanpa sadar, banyak manusia menghabiskan hidup untuk merawat sosok ini, melindunginya, membesarkannya, bahkan berjuang mati-matian agar ia tetap terlihat utuh di mata orang lain. Padahal yang dijaga itu seringkali hanyalah bayangan, bukan hakikat diri yang sesungguhnya. Selama aku yang palsu ini memimpin, hati jarang benar-benar tenang. Ketika dipuji, ia senang sesaat lalu lapar kembali. Ketika dicela, ia terluka berlebihan. Ketika orang lain berhasil, ia iri. Ketika tertinggal sedikit saja, ia panik. Ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, ia marah kepada keadaan. Ia selalu haus, selalu takut, selalu merasa kurang karena ego tidak pernah kenyang. Semakin diberi, semakin menuntut. Semakin dipenuhi, semakin merasa kosong. Maka jangan heran jika ada orang yang memiliki banyak hal, tetapi tetap gelisah. Bukan karena kurang nikmat, melainkan karena yang memimpin hidupnya adalah aku yang tak pernah selesai meminta. Rumi pernah memberi isyarat yang sangat dalam. Mengapa engkau tinggal di penjara padahal pintu terbuka? Banyak orang mengira penjara itu adalah keadaan, ekonomi, masa lalu, atau orang-orang di sekitarnya. Padahal penjara yang paling rapat seringkali berada di dalam dada. Penjara itu bernama keakuan. Ia membuat manusia selalu memandang segala sesuatu dari sudut untung rugi dirinya sendiri. Jika diperlakukan baik, ia tenang. Jika tidak dihargai, ia murka. Jika keinginannya ditolak, ia merasa dunia tidak adil. Ia hidup bukan bersama kenyataan, tetapi bersama tuntutan yang terus berteriak di dalam kepala. Lalu Allah yang Maha Lembut seringkali mendidik manusia dengan cara yang tak disangka. Datanglah peristiwa-peristiwa yang mengguncang, sesuatu yang dibanggakan runtuh, hubungan yang diandalkan berakhir, rencana yang diyakini terbaik gagal, jalan yang dulu terasa mulus mendadak tertutup. Pada saat itu manusia merasa hidup sedang memusuhinya. Ia bertanya mengapa semua ini terjadi. Ia merasa kehilangan dirinya karena identitas yang selama ini dibangun mulai retak. Jika harga dirinya berasal dari pekerjaan, lalu pekerjaan itu hilang, ia merasa tidak bernilai. Jika dirinya dibangun dari pujian, lalu pujian berhenti datang, ia merasa kosong. Jika ia berdiri di atas pengakuan manusia, maka saat manusia berpaling, ia ikut roboh. Namun rahasianya ada di sini. Kadang yang sedang dihancurkan Allah bukan hidupmu, tetapi penjara batinmu. Kadang yang sedang diruntuhkan bukan masa depanmu, tetapi aku palsu yang terlalu lama menguasai arah hidupmu. Karena selama manusia masih penuh oleh dirinya sendiri, ia sulit mengenal Tuhannya. Selama dada terlalu sesak oleh ambisi dan pencitraan, cahaya sulit masuk. Maka sebagian jiwa dibersihkan melalui kehilangan, sebagian hati dilembutkan melalui kegagalan, sebagian manusia dibangunkan melalui kesedihan yang tak pernah ia minta. Mungkin itu sebabnya ada orang yang justru berubah menjadi lebih bijak setelah dikhianati. Ada yang lebih dekat kepada Allah setelah kehilangan, ada yang lebih lembut setelah dihancurkan keadaan. Sebab saat topeng pecah, wajah mulai terlihat. Saat kebisingan ego melemah, suara hati mulai terdengar. Saat manusia tidak lagi bisa bersandar pada dirinya yang palsu, ia mulai mencari sandaran yang sejati. Jika hari ini kamu sedang berada di fase di mana semuanya terasa aneh,
Jangan buru-buru menganggap hidupmu rusak. Bisa jadi yang sedang rusak hanyalah bangunan lama yang memang tidak layak dihuni selamanya. Bisa jadi Allah sedang membongkar rumah sempit yang kamu sebut diri, agar dibangun ruang yang lebih lapang untuk cahaya masuk. Dan di titik inilah para pencari jalan batin mulai memahami satu hal penting, bahwa kehilangan diri seringkali bukan musibah, tetapi gerbang menuju rahasia yang lebih dalam. Berikutnya kita akan masuk ke rahasia itu, mengapa para sufi menyebut runtuhnya aku sebagai fana, dan mengapa banyak jiwa justru menemukan kedamaian setelah dirinya lenyap. Kini kita masuk ke satu rahasia yang selama ini sering disalahpahami, yaitu fana. Sebagian orang mendengar kata ini lalu membayangkan sesuatu yang jauh, rumit, atau hanya milik para sufi di masa lampau. Padahal fana adalah pengalaman yang bisa menyentuh siapa saja yang sedang dipanggil Allah untuk mengenal dirinya lebih dalam. Fana bukan hilangnya jasad, bukan menghilang dari dunia, bukan pula meninggalkan kehidupan dan tanggung jawab. Fana adalah lenyapnya keakuan yang palsu. Ia adalah saat segala sesuatu yang selama ini kau kira dirimu perlahan runtuh di hadapan kenyataan. Fana sering datang bukan dengan pengumuman, tetapi melalui peristiwa hidup. Datang lewat kegagalan yang mematahkan kesombongan, datang lewat kehilangan yang meruntuhkan ketergantungan, datang lewat sepi yang memaksa seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri, datang lewat doa-doa yang belum dikabulkan agar manusia belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Pada awalnya semua itu terasa pahit. Ego selalu menolak dihancurkan. Ia akan berteriak, mengeluh, marah, dan merasa diperlakukan tidak adil, karena ego ingin tetap menjadi raja di dalam diri. Ia tidak rela diturunkan dari singgasananya. Namun ketika seseorang bertahan melewati fase itu, perlahan ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia mulai sadar bahwa banyak penderitaan datang bukan dari keadaan, tetapi dari perlawanan batin terhadap keadaan. Ia menderita bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ego menolak kehilangan. Ia gelisah bukan hanya karena masalah, tetapi karena ego ingin semuanya sesuai kehendaknya. Ia terluka bukan hanya karena ucapan orang lain, tetapi karena ego haus penghargaan. Saat kesadaran ini muncul, dinding pertama fana mulai terbuka. Rumi pernah mengajarkan, matilah sebelum engkau mati. Ini bukan ajakan menuju kematian jasad, melainkan ajakan untuk mematikan keakuan sebelum tubuh kembali ke tanah. Matikan rasa paling benar, matikan kebutuhan untuk selalu menang, matikan keinginan agar semua orang memahami dirimu, matikan kesombongan halus yang merasa mampu mengatur segalanya. Sebab selama itu hidup, hati sulit merasakan kedamaian. Ego selalu menciptakan perang, bahkan saat dunia sedang tenang. Ketika fana mulai bekerja, seseorang masih hidup seperti biasa. Ia masih makan, bekerja, berbicara, berjalan di tengah manusia. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam. Pujian tidak lagi membuatnya mabuk. Hinaan tidak lagi mudah menjatuhkannya. Keberhasilan tidak membuatnya sombong. Kegagalan tidak membuatnya hancur. Ia mulai melihat bahwa semua yang datang hanyalah tamu dan tidak ada yang layak dijadikan pusat selain Allah. Dunia masih ada, tetapi tidak lagi duduk di singgasana hati. Pada tahap ini, banyak orang justru mengira dirinya kehilangan semangat hidup. Padahal yang hilang bukan semangat, melainkan nafsu yang berlebihan. Yang hilang bukan tujuan, melainkan ambisi yang buta. Yang hilang bukan identitas sejati, melainkan topeng-topeng yang melelahkan. Karena selama ini banyak manusia berlari bukan menuju makna, tetapi menjauh dari kehampaan di dalam dirinya. Saat fana datang, pelarian itu dihentikan, manusia dipaksa duduk, menatap cermin batin, dan bertanya dengan jujur, siapa aku jika semua labelku dicabut? Pertanyaan itu menakutkan bagi ego, tetapi suci bagi jiwa. Sebab disitulah pintu mulai terbuka. Ketika seseorang tak lagi bisa membanggakan harta, jabatan, kecerdasan, wajah, masa lalu, atau pengakuan manusia, maka ia berdiri telanjang di hadapan Allah.
Dan justru di titik itulah banyak orang pertama kali merasakan doa yang tulus. Bukan doa untuk terlihat hebat, tetapi doa seorang hamba yang sadar betapa lemahnya dirinya. Jika hari ini kamu merasa hidup sedang mengikis banyak hal dari dirimu, jangan langsung takut. Bisa jadi fana sedang mengetuk pintu, bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang dalam hatimu dari segala sesuatu yang terlalu lama kau sembah diam-diam. Sebab bukan hanya berhala batu yang menyesatkan manusia. Kadang berhala itu bernama gengsi, citra, keinginan dipuji, rasa paling tahu, atau ketakutan kehilangan dunia. Dan ketika semua itu mulai runtuh, jangan kira yang tersisa hanyalah kehampaan. Justru setelah fana, ada rahasia yang lebih indah. Setelah aku yang palsu lenyap, hati mulai mengenal kehidupan yang baru. Para sufi menyebutnya baka. Berikutnya, kita akan masuk ke puncak perjalanan ini saat seseorang tetap hidup di dunia, tetapi hatinya tidak lagi dikuasai dunia, karena yang memenuhi pandangannya hanyalah Allah. Setelah fana meruntuhkan aku yang palsu, perjalanan belum selesai. Banyak orang mengira ketika ego lenyap, yang tersisa hanyalah kosong. Padahal para pencari jalan batin memahami bahwa setelah pengosongan, datanglah pengisian. Setelah keakuan melemah, hadir kehidupan baru yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Keadaan inilah yang oleh para sufi disebut baka. Jika fana adalah lenyapnya apa yang palsu, maka baka adalah bertahannya hati dalam kesadaran kepada yang maha kekal. Baka bukan berarti seseorang menjadi Allah, bukan pula melebur secara jasad atau hilang dari kenyataan hidup. Baka adalah ketika manusia tetap hidup di bumi, tetap menjalani tugasnya, tetap bekerja, tetap bergaul, tetap merasakan suka dan duka, namun pusat hidupnya telah berubah. Jika dulu pusat hidupnya adalah aku, kini pusat hidupnya adalah Allah. Jika dulu segala sesuatu diukur dari untung rugi diri, kini segala sesuatu dilihat sebagai bagian dari hikmah dan takdirnya. Dunia masih sama, tetapi pandangan hati tidak lagi sama. Seseorang yang mulai merasakan baka tidak selalu tampak berbeda dari luar. Ia bisa saja berjalan seperti orang biasa, tersenyum seperti biasa, bekerja seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada ketenangan yang tidak mudah diguncang. Ketika dipuji, ia bersyukur tanpa mabuk. Ketika dicela, ia sabar tanpa runtuh. Ketika diberi nikmat, ia melihat amanah. Ketika diuji, ia melihat pelajaran. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk selalu menyenangkan dirinya, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada kesenangan sesaat. Rumi pernah memberi banyak isyarat bahwa ketika manusia berhenti sibuk dengan dirinya sendiri, ia mulai mendengar suara cinta yang lebih agung. Selama aku terus berteriak, hati sulit mendengar panggilan Allah. Selama ego menuntut menjadi pusat, manusia melihat segala sesuatu hanya dari sudut dirinya. Tetapi ketika ego mereda, pandangan menjadi luas. Ia melihat bahwa dalam setiap kejadian ada pelajaran, dalam setiap pertemuan ada rahasia, dalam setiap kehilangan ada pembersihan, dalam setiap penundaan ada perlindungan, dalam setiap air mata ada jalan pulang. Inilah mengapa seseorang yang berada di jalan baka mulai memandang alam dengan berbeda. Langit bukan sekadar langit, tetapi tanda keluasan ciptaan Allah. Hujan bukan sekadar air, tetapi rahmat yang turun. Rezeki bukan sekadar hasil kerja, tetapi pemberian yang datang melalui sebab-sebab. Manusia lain bukan sekadar kawan atau lawan, tetapi cermin yang mengajarkan sesuatu tentang diri sendiri. Bahkan rasa sakit pun tidak lagi selalu dianggap musuh, karena kadang rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Ketika aku masih berkuasa, manusia bertanya mengapa ini terjadi padaku. Ketika baka mulai tumbuh, pertanyaannya berubah menjadi apa yang Allah ingin ajarkan melalui ini. Perubahan pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi disitulah letak perubahan besar jiwa. Dari protes menjadi tafakur, dari menuntut menjadi menerima, dari gelisah menjadi percaya, dari merasa sendiri menjadi sadar bahwa Allah selalu menyertai. Orang yang mulai merasakan baka bukan berarti tidak pernah sedih. Ia tetap bisa menangis, ia tetap bisa lelah,
ia tetap bisa merasakan kehilangan. Namun kesedihan tidak lagi menenggelamkannya, karena di dasar hatinya ada keyakinan yang tenang. Ia tahu bahwa malam akan berlalu. Ia tahu bahwa tidak ada satu daun pun jatuh tanpa izin Allah. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang menguasai segalanya, tetapi belajar berjalan bersama kehendaknya. Ketika aku hilang, yang ada hanya Allah. Bukan berarti diri musnah, tetapi keakuan tidak lagi menjadi penguasa. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, berjalan dengan izin Allah dan kembali kepada Allah. Hati tidak lagi dipenuhi oleh suara ego yang bising, melainkan oleh ketenangan yang datang dari mengingatnya. Kini kita sampai di penghujung perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang mungkin sejak awal tidak sedang membawamu ke tempat baru, melainkan membawamu kembali kepada dirimu yang sejati. Sebab banyak manusia sibuk mencari keluar, padahal yang hilang berada di dalam. Banyak manusia berlari mengejar jawaban, padahal yang dibutuhkan hanyalah berhenti sejenak dan mendengar suara hatinya sendiri. Banyak manusia mengira ia sedang mencari kebahagiaan, padahal sesungguhnya ia sedang mencari Allah, hanya saja belum menyadarinya. Seringkali manusia takut kehilangan, karena ia mengira semua yang ia pegang adalah dirinya. Ia takut kehilangan jabatan, karena merasa itulah nilainya. Ia takut kehilangan pasangan, karena merasa itulah sumber cintanya. Ia takut kehilangan harta, karena merasa itulah perlindungannya. Ia takut kehilangan pengakuan, karena merasa itulah harga dirinya. Maka ketika satu persatu diambil, ia panik dan berkata, "Aku hancur." Padahal belum tentu yang hancur adalah dirimu. Bisa jadi yang hancur hanyalah tempat-tempat palsu yang selama ini kau jadikan sandaran. Jika Allah mengambil sesuatu darimu, bukan selalu karena murka. Kadang karena kasih sayangnya terlalu besar untuk membiarkanmu terus tertidur. Kadang karena Allah tahu, jika itu dibiarkan tetap tinggal, engkau tak akan pernah menemukan jalan pulang. Kadang karena apa yang kau pegang erat justru menghalangi tanganmu menerima yang lebih baik. Maka jangan buru-buru menilai kehilangan sebagai hukuman. Sebagian kehilangan adalah cara Allah membersihkan jalanmu dari beban yang tak lagi perlu. Mungkin selama ini kamu mencari ketenangan, sementara ketenangan menunggumu di balik keheningan. Kamu mencari makna, sementara makna menunggumu setelah egomu mereda. Kamu mencari cinta, sementara cinta Allah telah lama mengetuk pintu hatimu. Kamu mencari dirimu, padahal dirimu yang sejati baru muncul saat topeng-topeng lama runtuh. Karena itu jangan takut ketika hidup mulai mengikis banyak hal. Bisa jadi Allah sedang memperlihatkan mana yang palsu dan mana yang abadi. Jika hari ini engkau sedang berada di fase sepi, fase bingung, fase merasa tak mengenali diri sendiri, ingatlah satu hal. Tidak semua kegelapan datang untuk menelanmu. Sebagian datang agar matamu belajar melihat cahaya. Tidak semua kehancuran datang untuk mematahkanmu. Sebagian datang agar engkau dibangun dengan bentuk yang lebih kuat. Tidak semua kehilangan datang untuk menyiksamu. Sebagian datang agar engkau tahu bahwa selama ini sandaranmu salah tempat. Maka ketika aku hilang, yang ada hanya Allah. Kalimat ini bukan tentang musnahnya diri, tetapi tentang runtuhnya keakuan yang terlalu lama berkuasa. Bukan tentang hilangnya kehidupan, tetapi lahirnya kesadaran baru. Bukan tentang kehampaan, tetapi tentang ruang yang akhirnya dipenuhi cahaya. Ketika aku tidak lagi menjadi pusat segalanya, hati mulai tenang. Ketika aku berhenti memaksa dunia mengikuti kehendakku, jiwa mulai damai. Ketika aku menyerah kepada Allah dengan ikhlas, disitulah hidup terasa lebih ringan. Jika sampai di titik ini ada bagian dari hatimu yang tersentuh, bantulah dengan menekan tombol like, agar lebih banyak jiwa yang sedang mencari jalan pulang menemukan video seperti ini. Tuliskan juga di kolom komentar, "Aku bukan diri ini," sebagai pengingat bahwa kita lebih dalam dari nama, luka, citra, dan topeng yang pernah kita pakai. Dan silahkan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang lelah, sedang kehilangan arah, atau sedang berjuang diam-diam. Siapa tahu melalui satu kiriman sederhana, menjadi wasilah kebaikan untukmu. Dan pesan ini sampai kepada hati yang benar-benar membutuhkan. Dan untukmu jiwa yang malam ini masih bertanya tentang hidup,
Jangan takut jika jalanmu sedang sunyi. Kadang Allah menuntun hamba-Nya di jalan yang sepi agar suaranya lebih jelas terdengar. Jangan takut jika dirimu terasa hilang. Bisa jadi yang hilang hanyalah yang palsu. Dan jangan takut jika dunia menjauh, sebab ketika semua menjauh, seringkali Allah sedang mendekat. Sebelum diakhiri, mari kita luangkan sedikit waktu untuk berdoa. Ya Allah, jika yang sedang Engkau runtuhkan adalah ego kami, maka gantilah dengan hati yang mengenal-Mu. Jika yang sedang Engkau kosongkan adalah dada kami, maka penuhilah dengan cahaya-Mu. Jika kami sedang tersesat dalam diri sendiri, tuntunlah kami pulang kepadamu. Tenangkan hati kami, lembutkan jiwa kami, dan jadikan setiap kehilangan sebagai jalan menuju kedekatan dengan-Mu. Amin. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.